Nah, indigo itu zaman dulu namanya titisan. Sekarang bahasa kerennya indigo. Jelas? Saya berani katakan anak indigo adalah anak yang berdasarkan keturunan terikat oleh kuasa kegelapan setan-setan. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak yang perlu dilepaskan dari kuasa setan. Oke. Bagaimana dengan orang indigo yang bisa melihat dunia lain? Itu kasus titisan. Nah, indigo itu zaman dulu namanya titisan. Sekarang bahasa kerennya indigo. Jelas? Nah, sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat. Au! Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat langsung, hati-hati. Itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kehendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kehendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Umur kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap. Nah, waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Pensil, dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Nah, tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas gitu, gini, malah terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya, bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat, hilang. Pandang gini tetap di situ. Oke?
saya sedang mempelajari Wikipedia yang bicara tentang anak indigo. Ditulis gini, anak indigo atau anak nila, bahasa Inggrisnya indigo children, adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa dan bahkan supranatural. Konsep ini merupakan ilmu sembuh yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 70-an. Konsep ini mulai terkenal saat diterbitkan beberapa buku pada akhir tahun 1990-an dan dirilis beberapa film satu dasawasa kemudian. Nah, kalau kita bicara supranatural, maka supranatural cuma datang dari dua, satu dari Tuhan dan yang kedua dari setan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya apakah indigo dari Tuhan? Jelas bukan, saudara. Dan apapun dalam Alkitab jelas dikatakan dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Kalau buahnya hanya mendatangkan ketakutan, kalau buahnya hanya mendatangkan ramalan-ramalan, buahnya adalah memberitahukan hal-hal yang akan datang tanpa kejelasan pertobatan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berani katakan anak indigo adalah anak yang berdasarkan keturunan terikat oleh kuasa kegelapan setan-setan. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak indigo adalah anak-anak yang perlu dilepaskan dari kuasa setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mendoakan anak-anak indigo, justru bukan memanfaatkan mereka, bukan justru mengedepankan mereka untuk kemudian meramal ini, lalu kemudian buat sebagian orang anak-anak indigo ini menjadi jualan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sedang permainan kuasa kegelapan dengan memakai berbagai istilah yang menakutkan. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, sorry, saya harus menyatakan kebenaran. Anak-anak indigo yang pertama harus dilepaskan dari garis keturunan kutub penyembahan berhala. Karena kalau kita pelajari anak-anak indigo, pasti dari roh nenek moyangnya ada yang either dukun, ada yang either penyembah berhala, ada yang either paranormal, ada yang either banyak berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis licik, dia menyamar sebagai malaikat terang. Kesannya anak-anak indigo disebut punya kelebihan khusus. Alkitab dengan tegas memperingatkan kepada kita, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan Alkitab jelas berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara menatap saya dan berkata, tolong anak saya indigo, what should I do? Bawa ke gereja, saudara-saudara, lalu minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengkhususkan diri dalam pelayanan, mematahkan kuasa setan-setan atau pelayanan-pelayanan yang bersifat supranatural, pelayanan-pelayanan bersifat dengan ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak indigo adalah anak-anak yang saya percaya Tuhan punya rencana yang indah, tapi setan telah mengikat dan membelenggunya karena kutuk pada keturunannya. Karena dalam roh nenek moyangnya ada yang either paranormal, ada yang either dukun, ada yang either terlibat dalam penyembahan berhala dan hubungan-hubungan dengan kuasa dukun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya minta maaf, mungkin saya berbeda dengan pandangan banyak orang. Pandangan banyak orang berkata, wah, anak indigo adalah anak yang punya kebutuhan spesial, jadi kita bisa punya kelebihan spesial sehingga kita bisa tanya tentang masa depan, tanya tentang ini, di sini ada setan atau tidak. Jadi akhirnya, sorry, anak-anak indigo kemudian dimanfaatkan untuk jualan dari orang-orang tertentu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan dalam nama Yesus, jangan manfaatkan anak-anak indigo. Anak-anak indigo butuh belas kasihan. Anak-anak indigo butuh didoakan. Anak-anak indigo butuh dilepaskan dari kuasa setan-setan. Karena di akhir zaman ini setan mau menyerang dan setan mau menunjukkan eksistensinya dan kuasanya lewat apa? Lewat segala sesuatu, termasuk lewat anak-anak indigo. Buat saudara-saudara yang memiliki anak-anak indigo, izinkan saya menyampaikan belas kasihan saya, izinkan saya menyampaikan keprihatinan, izinkan saya menyampaikan support saya buat setiap saudara. Masih ada harapan. Jangan biarkan anak-anak saudara terlibat lebih jauh dalam ikatan dan belenggu kuasa kegelapan ini. Ini saatnya anak-anak indigo dilawat Tuhan. Ini saatnya anak-anak indigo dibawa ke kaki Tuhan. Ini saatnya anak-anak indigo dilepaskan dari kutuk-kutuk kegelapan, karena mereka adalah anak-anak yang baik. Mereka anak-anak yang luar biasa. Mereka anak-anak yang bisa dilepaskan dan bisa menerima kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita doakan keluarga-keluarga yang memiliki anak indigo dan keluarga-keluarga
yang anak-anaknya ada yang indigo. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara. Dan saya berdoa sehingga saudara diarahkan Tuhan menjumpai hamba Tuhan yang tepat, agar engkau dapat dilepaskan, seluruh keluargamu diselamatkan, dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Biarlah seluruh isi rumah tangga sudah diselamatkan, penuh kemuliaan Tuhan, bukan diikat dan dibelenggu dengan kuasa indigo, yang adalah cara kerja iblis untuk membelenggu, mengikat, dan kemudian mempromosikan dirinya. Sehingga orang-orang yang indigo ini kemudian diarahkan, oh setan ada di mana, oh ini masa depannya bagaimana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena dalam kasih Kristus saya mau ingatkan buat saudara, ayo mari datang pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta tuntunannya, maka ada kuasa, anugerah, ada berkat, dan ada mujizat bagi setiap yang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat saudara yang mengangkat hal tentang anak indigo ini. Meskipun berat buat saya untuk menjawabnya, karena saya tahu ini menimbulkan kontroversi dan pertentangan, tetapi minta maaf, saya harus menyampaikan kebenaran sehingga anak-anak indigo ini tertolong. Hati saya, doa saya, bahkan air mata saya buat keluarga-keluarga yang memiliki anak indigo. Dan saya hanya ingatkan, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga anak-anak sudah dilepaskan dari kutuk keturunan kuasa kegelapan ini dan masuk kembali dalam kasih dan rencana Tuhan yang luar biasa. Doa saya menyertai saudara, dan saya hanya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa PSM selanjutnya every Monday. Yeah, hallelujah.